Secara syariat bangsa Indonesia sudah merdeka dari penjajahan bangsa asing, tetapi secara hakikatnya kita belum merdeka dari penjajahan bangsa sendiri dan penjajahan hawa nafsu sendiri. Rahmatan lil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita sudah berada di pertengahan bulan Muharram 1444 Hijriah, dan bersamaan dengan itu di tahun Masehi kita juga berada pada bulan Agustus. Di dalam Islam, bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada sebanyak 12 bulan yang telah ditentukan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 4 dari bulan yang 12 itu adalah bulan yang mulia. Adapun bulan yang mulia di luar bulan Ramadan itu, yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Jadi ini bulan Muharram termasuk salah satu bulan yang mulia. Bulan Muharram dimuliakan Allah, teristimewa pada tanggal 10 Muharram yang disebut dengan hari Asyura. Bulan Muharram dicatat dalam sejarah sebagai bulan kemenangan para nabi dan rasul, atau bulan kemerdekaan para nabi dan rasul. Nabi-nabi Allah dimuliakan Allah di setiap bulan dan di setiap saat. Tapi teristimewa di bulan Muharram ada catatan-catatan sejarah di mana para nabi dan rasul itu dimerdekakan, dimenangkan, dilepaskan daripada segala hal-hal yang tidak baik dalam perjuangan para nabi dan rasul. Itu dicatat di dalam bulan Muharram, dan tepatnya pada tanggal 10 Muharram, atau yang kita kenal dengan hari Asyura, hari yang ke-10. Nabi Musa alaihissalam diselamatkan Allah dari kejaran bala tentara Fir'aun ketika Nabi Musa berhasil membelah lautan, dan Nabi Musa dengan umatnya lewat sampai ke seberang lautan, sementara Fir'aun dan bala tentaranya hanyut di dalam arus laut itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam luput, lepas daripada pembakaran Raja Namrud yang membakar beliau dikarenakan beliau menghancurkan, memusnahkan seluruh berhala dan patung-patung. Mereka pikir Nabi Ibrahim alaihissalam habis bersama kayu bakar yang membakar tubuhnya. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sedikit pun kulitnya terluka dan terbakar. Beliau selamat. Itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Demikian juga nenek dan kakek kita
Nabi Adam alaihissalam berserta nenek Siti Hawa. Setelah dikeluarkan dari surga, mereka dicampakkan ke bumi, dipisahkan, dan bertemu nenek dan kakek kita Adam dan Hawa di padang Arafah pada tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus dimakan ikan besar selama 40 masa, berada di dalam perut ikan, hidup tanpa makan, tanpa minum, dan hidup hanya dengan berzikir kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus berzikir, hidup di dalam perut ikan yang besar. Dan pada saatnya dimuntahkan oleh ikan, itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ayub alaihissalam sakit 8 tahun. 8 tahun dalam keadaan sakit. Habis seluruh badannya dimakan oleh ulat. Malaikat datang kepada beliau, bilangkan, wahai Ayub, berdoalah kepada Allah, minta kepada Allah, niscaya penyakitmu akan disembuhkan oleh Allah. Apa jawab Nabi Ayub? Aku malu minta kepada Allah, karena Allah sudah berikan aku sehat selama 80 tahun dan aku baru sakit 8 tahun. Aku malu. Tapi tatkala ulat sudah sampai menggelitik hati Nabi Ayub, di saat itu Nabi Ayub tersadar, ya Allah, tidak ada lagi anggota tubuhku yang bisa kugunakan untuk zikir kepadamu. Mataku tidak bisa lagi berzikir karena sudah buta. Mulutku tidak lagi bisa berzikir karena sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Tanganku juga, kakiku juga, tinggal satu alatku berzikir kepada Engkau ya Allah, hatiku. Dan hari ini ulat sudah menggelitik hatiku. Apalah lagi alatku untuk berzikir ya Allah, seandainya hatiku ini dirusak oleh ulat yang ada di dalam tubuhku. Seketika itu alhamdulillah penyakit Nabi Ayub alaihissalam sembuh. Seluruh ulat yang ada di dalam tubuhnya hilang lenyap, kembali tubuhnya bersih daripada sengatan dan gigitan ulat. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul ini menjadi catatan sejarah. Dan kita sebagai bangsa Indonesia juga punya catatan sejarah bulan yang mulia bagi bangsa Indonesia, yaitu bulan Agustus. Dengan merdekanya bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing. Kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Merdeka dari penjajahan bangsa asing, bangsa Belanda, bangsa Jepang, bangsa Inggris, bangsa Portugis, dan yang lain-lain. Kita sudah merdeka dari sana semua. Lalu apakah hakikatnya kita sudah merdeka saat ini? Secara syariat bangsa Indonesia sudah merdeka dari penjajahan bangsa asing, tetapi secara hakikatnya kita belum merdeka dari penjajahan bangsa sendiri dan penjajahan hawa nafsu sendiri. Jadi sampai saat ini umat Islam Indonesia belum merdeka dari dua penjajahan. Yang pertama penjajahan bangsa sendiri, yang kedua penjajahan hawa nafsu sendiri. Kita masih dijajah oleh dua penjajah ini. Yang pertama bangsa sendiri. Sesakit-sakitnya kita disiksa kalau kita dijajah oleh bangsa yang lain, itu masih lebih ringan
dibandingkan kita dijajah oleh bangsa sendiri. Salah satu bentuk penjajahan bangsa sendiri ini adalah terkait dengan ongkos naik haji. Ongkos naik haji yang begitu tinggi untuk dapat porsi, sementara sementara waiting listnya itu begitu lama. Ini merupakan salah satu bentuk penjajahan bangsa sendiri kepada bangsanya sendiri. Satu. Yang kedua, besarnya ongkos naik haji yang harus dibayar di awal menunggu sampai puluhan tahun, itu perlu dikoreksi terkait dengan riba atau tidak. Sebab ada kaedah riba itu, apabila belum mendapatkan fasilitas, manfaat atau jasa atau barang dari yang pada dibayar, yang sudah dibayar dulu, itu bisa riba. Nah, maka kita minta ini kepada Majelis Ulama Indonesia untuk coba review and recheck kembali apakah sistem pembayaran ONH sekarang ini sudah benar sesuai dengan syariah Islam. Bayar 25.500.000, nunggu 40 tahun baru berangkat. Waiting list untuk Sumatera Utara sekarang untuk berangkat haji itu 40 tahun. Aceh waiting list ibadah hajinya itu 60 tahun. Sulawesi waiting list haji itu 80 tahun. Dan sudah ada ketentuan dari pemerintah Arab Saudi bahwa haji itu umur maksimal yang bisa berangkat haji umur 65 tahun. 65 tahun lewat 1 hari tak boleh berangkat. Jadi kalau ada orang Indonesia khususnya di Sumatera Utara yang sekarang umurnya sudah 30 tahun, tidak usah lagi daftar haji. Kenapa? Kalau kamu daftar pun sekarang umurmu 30 tahun, kau daftar haji sekarang, kau tidak akan berangkat. Karena 40 tahun ke depan umurmu sudah 70, sedangkan maksimum orang bisa berangkat haji umurnya 65 tahun. Untuk apa kau taruh uangmu di sana? Yang lebih dasar itu di Sulawesi, begitu lahir daftar haji nggak berangkat. 80 tahun waiting listnya. Berarti begitu dia daftar, itu nggak berangkat. Kenapa? 0 tahun, 0 tahun, 80 tahun lagi baru berangkat. Sedangkan maksimal berangkat itu umurnya berangkat haji 65 tahun, nggak berangkat. Kita dijajah. Uangnya buat apa? Maaf, dari kaedah riba ini harus dipahami. Sesuatu yang sudah kita bayar tidak kita dapat manfaatnya atau tidak kita dapati barangnya, itu terancam dengan riba. Sekarang kita tanya, kenapa umat Islam Indonesia berangkat haji 25.500.000 bayarnya, berangkatnya kenapa mesti beberapa tahun ke depan? Ini udah dari dulu, bukan baru terjadi. Harusnya kalau namanya uang pendaftaran cukup 1 atau 2 juta, namanya uang pendaftaran. Kalau sampai 25 juta uang dipegang ditaruh di sana, buat apa uang di sana? Coba kita tanya, untuk apa uang itu di sana? Oh, untuk transportasi belum didapat jasa transportasinya. Untuk ongkos pesawat belum kita naiki pesawatnya. Oh, untuk makan kita belum makan di situ. 40 tahun uang ditaruh di situ 25.500.000. Ini enggak penjajahan namanya. Kemarin 8 tahun 10 tahun uang ditaruh di sana. Nanti kalau mau berangkat kurang tetap ditagih lagi. Lalu uang yang selama ini puluhan tahun itu kalian bikin untuk apa?
Makanya kemarin 2022, Masya Allah, berangkat jemaah kita, kuota kita sekitar 200.000 ya. Ada dapat tambahan kuota dari pemerintah Arab Saudi sebanyak 20.000. Itu tidak diambil oleh pemerintah Indonesia. Kenapa? Karena nggak ada lagi duitnya untuk memberangkatkan ini. Itu duitnya bukan sedikit. 25.500.000 dikali jutaan orang yang waiting list itu jutaan. Bukan ribuan lagi. Dijajah masih. Ini kita live ini. Nggak takut. Ini live. Live di Facebook, nanti juga akan dibikin di YouTube live. Coba. Belum merdeka kita. Harusnya kalau kita merdeka sebagai orang yang merdeka, kita berangkat haji, pendaftaran 1 juta, 2 juta, 6 bulan lagi mau berangkat lunasi. Begitu, itu baru merdeka. Kalau sekarang belum merdeka, untuk beribadah pun belum merdeka kita. Belum. Satu orang polisi mati, heboh seluruh Indonesia. 6 orang syuhada mati, diam seluruh Indonesia. Belum merdeka kita. Yang kedua, kita belum merdeka dari penjajahan nafsu sendiri. Nah, kita pun harus sadar juga. Kenapa orang lain bisa menjajah kita? Karena kita sudah lebih dulu menjajah diri kita. Kita belum merdeka. Berapa banyak orang yang masih tidur di rumah ketika azan subuh dikumandangkan, dia masih dijajah oleh hawa nafsunya. Berapa banyak orang yang belum mampu meninggalkan pekerjaannya ketika zuhur, ketika asar, padahal muadzin sudah mengumandangkan azan, dia masih dijajah oleh kepentingan hasrat dunianya. Berapa banyak orang yang beribadah masih ingin pahala, masih ingin surga, dia masih dijajah oleh nafsunya. Jadi dalam kajian tasawuf, jika engkau beribadah mencari pahala, mencari surga, engkau masih dijajah oleh hawa nafsu. Seharusnya engkau merdeka dari penjajahan itu. Engkau sholat, engkau puasa, engkau zakat, engkau haji, bukan cari pahala, bukan cari surga, engkau cari ridho Allah. Kalau engkau cari ridho Allah, pasti pahala engkau dapat, pasti surga engkau masuki. Kalau engkau tanam padi, rumput pasti ikut. Kalau engkau tanam rumput, takkan pernah padi akan tumbuh. Maka berbuatlah karena Allah. Orang yang merdeka berbuat karena Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak dengan hawa nafsunya. Kenapa kau sholat? Saya ingin dapat pahala, karena kalau saya sholat berpahala, kalau saya tinggalkan saya berdosa. Salah, tidak. Makommu baru makom anak-anak. Jangan makommu di sisi Allah anak-anak, sementara usiamu sudah tua. Naikkan makom kita, naikkan kelas kita di hadapan Allah. Kita selalu marah kalau dibilang seperti anak-anak, padahal banyak kita cara kita beribadah, mindset kita masih seperti anak-anak, bahkan lebih rendah daripada kelas anak-anak. Masih surga, masih pahala, kita masih ngejar-ngejar pahala. Padahal kita tidak masuk surga karena pahala, tidak. Sahabat datang kepada Rasul, ya Rasul, apa kami masuk surga dengan amal-amal kami? Tidak. Lalu dengan apa kami masuk ke dalam surga? Birahmatillah, dengan rahmat Allah, waridallah, dengan ridha Allah. Bagaimana dengan engkau ya Rasul? Sama.
aku pun masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Lalu kenapa kita cari pahala?